Agas ya. Betul, Lantar, literasi cloud, room to read, lalu mencoba untuk melihat-lihat apa yang terdapat di dalamnya, buku, video, bahkan berikannya kepada sanak saudara, gitu ya, sudah sampai mempraktekannya. Baik, terima kasih Pak Salim. Mungkin teman-teman dari Goa, silahkan. Silakan dari Goa, Kudus, dan Buleleng berkenan untuk menunjuk tangan. Apakah ada yang menunjukkan tangan, Pak Eka? Boleh tolong dibantu? Belum, masih malu-malu sepertinya Bu Lasia. Kemarin juga kami Bu Jum dari Goa. Bu Jum Maina dari Goa. Halo Ibu Jum, silahkan. Apa kabar? Boleh di-unmute dan videonya dibuka. Ada Pak Agus Sampurno, dia dadah juga di belakang. Salam buat Bu Jum, dia pakai tulisan. Oke, salam dari Pak Agus Sampurno, Bu Jum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Jum. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Bu Lasia. Selamat siang, Ibu. Sehat, Ibu? Ini Bu, saya mau berbagi. Enggak karena dalam pulau menelle. Masuk nanti menagada ya. Ayo mata menabali. Ada suara. Oke, nggak apa-apa Jum. Bapak Ibu yang lain, harap mic-nya di mute terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mendengarkan satu suara dari teman kita yang akan bicara. Silakan Ibu Jum. Terima kasih banyak Pak Agas, Bu Lasia. Saya mencoba kemarin membuka literasi cloud. Saya melihat di sana banyak sekali buku-buku yang sangat menarik yang tidak bisa diakses oleh siswa saya khususnya. Dan yang saya membuat penasaran itu Pak, bagaimana mendapatkan hard copy-nya. Terus saya juga melihat di literasi cloud itu ada video tentang membaca buku, sangat-sangat menarik saya pikir Pak, untuk kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah seperti itu Pak. Oke, bukunya apa Bu, kalau boleh tahu Bu? Yang bahasa Indonesia ada ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada topi kesayangan ya. Ada cerita tentang anak tuh Pak, tentang topi kesayangan yang isinya tentang karakter banget Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Jum. Sedikit menambahkan untuk Bu Jum, memang tidak bisa di copy ya, harus mendaftar akunnya. Jadi kalau siswa-siswi Bu Jum ingin membaca, orang tuanya harus mendaftarkan akunnya di Literasi Cloud dan kemudian nanti bisa baca lewat gadget atau gawai milik orang tuanya seperti itu. Kemarin saya sempat sakit, terus Bu Jum ingat untuk mengucapkan Pak cepat sembuh ya. Saya sudah sembuh Bu Jum. Alhamdulillah Pak Gas. Alhamdulillah berkat doanya Bu Jum ini. Iya, dan mungkin kalau di beberapa tempat di Goa kan Bapak kadang-kadang kan suka sulit sinyal ya. Betul. Nah itu Ibu Jum bisa mendownload terlebih dahulu bukunya ya. Jadi nanti setelah misalnya download, kemudian misalnya ingin dibacakan kepada siswa itu tanpa harus online terlebih dahulu ya Pak ya, itu bisa dilakukan. Ya. Namun tetap harus login, harus login. Setelah itu tetap bisa membaca secara offline. Ya. Satu lagi, silakan Pak Eka, ada dari mana? Dari Bu Salma. Bu Salma dari Goa. Silakan Bu Salma di unmute. Dan apa yang kira-kira Bu Salma ingat tentang kegiatan kemarin Bu, dari Pak Agus dan Bu Kiki dan Ibu Sasa? Oh, Bu Salma hilang kontak ya. Baik. Kalau tidak ada, kita Bu Lasia silahkan direview kira-kira materi kemarin apa Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak Agas. Baik Bapak Ibu, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, bahwa di TOT yang pertama kita dibekali tentang literasi itu sendiri ya Pak Agas ya, apa itu literasi, kemudian keterampilan membaca,
kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan pemahaman tentang kebiasaan membaca, di mana keterampilan dan kebiasaan membaca itu merupakan hal yang saling berkaitan dalam membentuk dari anak-anak kita ataupun peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu juga untuk semakin memantapkan literasi ini diperkenalkan oleh sebuah pelantar yang sifatnya free ataupun gratis ataupun tidak berbayar gitu ya, di mana Bapak Ibu dapat mengakses buku-buku yang ada di dalamnya dan itu dapat diberikan kepada siswa-siswi. Jadi bisa langsung ya Pak ya memilih buku-buku, betul banyak sekali buku-buku yang mempunyai nilai moral ataupun berkarakter dan tentunya dapat disesuaikan dengan karakteristik usia masing-masing dan tentunya juga dengan padupadan warna dan apa ya besar kecilnya tulisan juga disesuaikan ya Pak ya dengan karakter pembacanya, terutama karakter usia pembacanya, seperti itu Bapak. Nah, pada TOT yang kedua ini kita akan langsung saja Bapak Ibu, di mana kami akan ya buku bacaan tambahan. Nah, di samping tadi yang sudah diperkenalkan di literasi cloud, Bapak Ibu, di sini juga terdapat sumber yang dapat juga mendukung ya keterampilan serta kebiasaan membaca dari peserta didik kita. Nah, bentuknya bermacam-macam, bisa berupa majalah, bisa berupa surat kabar, ataupun juga dapat berupa novel. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau yang terlihat di layar Bapak Ibu saat ini, sumber bacaan itu ataupun bacaan tambahan dapat berupa koran. Nah, kalau kita lihat di sini korannya adalah mencerdaskan anak bangsa, yang diambil contohnya adalah Berani ataupun mungkin Bobo. Kalau di zaman saya dulu Pak, Bobo ini ceritanya sangat variatif sekali ya dan mempunyai nilai moral. Jadi walaupun dia Bobo, tapi di dalamnya biasanya banyak sekali muatan-muatannya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya kita mengambil contoh lagi untuk Bapak Ibu mungkin yang mengajar tentang geografi, begitu ya, sumber bacaannya mungkin bisa National Geographic ya Pak ya? National Geographic, bagus sekali. Betul, jadi tidak melulu bahwa sumber bacaan itu harus bacaan tertentu, tetapi juga bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu sedang ingin mengajarkan apa, atau Bapak Ibu mengampu pelajaran apa, lalu diperkuat dengan sumber bacaan yang lain, gitu ya. Kalau di perpustakaan saya ketika dulu saya di sekolah, itu ada namanya satu buku Pak, judulnya adalah Keluarga Super Irit. Jadi itu seperti apa ya, buku bacaan bergambar untuk anak-anak, sangat menarik sekali, tetapi nilai moralnya sangat tinggi sekali. Nah, itu adalah merupakan salah satu buku bacaan tambahan juga yang dapat digunakan untuk semakin menumbuhkan keterampilan dan juga kebiasaan membaca dari peserta didik. Ya, oke. Waktu saya SD dan SMP, bahkan SMA juga saya masih, itu diberikan tugas clipping Bapak Ibu. Oh, okay. Clipping. Jadi guru olahraga akan menugaskan saya untuk clipping berita-berita olahraga. Banyak-banyakan. Guru Indonesia clipping tentang terkait dengan kebudayaan bahasa dan seterusnya. Tapi clippingnya saya nggak baca. Saya cuma gunting, saya tempel, saya kasih ke gurunya, dikasih nilai. Jadi artinya sebenarnya clipping adalah bacaan tambahan, betul. Untuk mic-nya tolong di mute. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi clipping pun juga berita di koran atau di majalah juga adalah bacaan tambahan. Cuma sepertinya sewaktu itu guru-guru saya pas SD, SMP, dan SMA Bu Lasia itu tidak diperiksa, jadi cuma dilihat seberapa tebal terus dinilai clippingnya.
Padahal kalau clipping itu benar-benar dibaca, kita akan memberikan banyak manfaat. Jadi sumber bacaan tambahan adalah segala literasi di luar buku paket. Jadi artinya ini untuk mendukung program literasi ketika nanti kita sudah memiliki literasi cloud. Nah, ini juga dapat dipakai untuk semakin lebih memantapkan kebiasaan literasi di sekolah masing-masing, gitu ya Pak ya. Dapat berupa majalah ataupun dapat berupa surat kabar seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya lanjut next Pak. Oke, nah Bapak Ibu kita akan masuk ke ragam kegiatan membaca yang menyenangkan. Ya. Silahkan Pak Agus. Baik, saya akan coba mempraktekkan membacanya ring atau istilahnya adalah mendongeng ya. Nanti Bu Lasya juga akan membawakan yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, apa kata buku? Nah, kita boleh ke berikutnya. Ya, Bapak Ibu boleh diklik. Kalau sejauh ini yang saya lihat sebagai pendongeng yang paling top yang saya pernah tahu itu adalah Pak Raden. Beliau kalau membacakan itu selalu dan datanglah raksasa. Seperti itu. Kita akan coba bagaimana kita melakukan kegiatan mendongeng. Saya akan coba pilih satu buku dari literasi cloud, Barani di Danau Raksasa. Boleh diminta tolong di-share tampilannya, Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah membuat akun di Literasi Club ya Pak Agus ya, boleh sembari untuk membuka ya, mencari sehingga nanti juga terbiasa bagaimana mengakses Literasi Cloud. Walaupun nanti Pak Agus mencoba untuk memandu, membacakannya dari sini, dari tempat kami, Bapak Ibu juga bisa semakin menghayati dengan memiliki teksnya gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Lasya. 2 hari yang lalu saya baca buku ini di dalam hati. Saya kira judulnya Berani di Danau Raksasa, tapi ternyata pada saat saya menyebutkan atau melafalkannya, saya baru sadar bahwa bukan Berani tapi Barani. Barani adalah nama orang sepertinya ya. Baik. Ada pesta Danau Toba dan lomba perahu di Pulau Samosir. Barani mengajak Uli pergi ke sana. Dia ingin melihat Solu Bolon, sampan besar yang gagah. Bersampan ke seberang, Uli ragu-ragu. Kata orang, danau itu tempat tinggal raksasa. Ada monster ikan, begu ganjang, juga naga menunggu di danau. Namun Barani tidak takut. Ia malah bersiap-siap. Uli pun memberanikan diri. Lugohon Hamida Parau, Ulus Hon Hamida Alogo. Melajulah hai perahu, angin tiuplah kami sampai jauh. Dayung, dayung, sampan melaju, dayunglah cepat, Solu Bolon menunggu. Ada apa di situ? Monster ikankah itu? Ternyata sampah. Jangan takut, jangan lelah, dayung terus tak kenal lelah.
sampan semakin ke tengah. Ada apa di sana? Tahan dulu, Pak. Kira-kira ada apa ya di sana ya? Boleh Bapak Ibu chat. Kira-kira ada apa di sana pada saat sampan semakin ke tengah? Dan kedua anak ini menjerit. Ya, sudah keluar. Ayo dicat lagi, kira-kira ada apa di sana ya? Ada apa kira-kira di sana? Bukan sayanya yang dicat, Bapak Ibu. Kira-kira ada apa kira-kira yang dilihat oleh dua orang ini, dua anak ini? Baik, kita lanjutkan ya. Benar nggak? Boleh diklik, minta tolong. Begu ganjang. Terlihat menyeramkan sekali. Oh, syukurlah itu bukan begu ganjang. Barani dan Uli lega bukan kepala. Tiba-tiba mereka berhenti. Suara aneh apa ini? Kira-kira suara apa? Silakan dicat, Bapak Ibu. Suara aneh apa ini? Sudah masuk? Boleh dilanjutkan? Dan ada bayangan besar. Jantung Barani dan Uli berdebar-debar. Ada suara monster, ada suara burung. Oh, ini yang ngomong ini udah baca sebelumnya seperti yang beberapa ya. Oke. Baik. Berikutnya, lihat. Rupanya itu bayangan burung. Dayung, dayung, sampan melaju. Dayung cepat. Ih, apa itu? Kita lihat apa itu? Naga. Naga penunggu danau mengejarmu. Oh, itu Solu Bolong. Orang-orang mengajak Uli dan Barani pergi bersama. Festival telah menanti mereka. Ya. Kita kasih ovasi dulu. Wah, luar biasa. Sebentar Pak Agas. Sebelum Ya. Pak Agas melanjutkan, Pak Agas boleh minum dulu. Hore, hore. Terima kasih, Bu. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu yang ada di rumah ya, Pak Agas. Mungkin boleh 2 orang perwakilan sebelum Pak Agas melanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat Pak Agastia tadi membawakan ceritanya, apa kesan Bapak Ibu? Itu saja. Boleh 2 orang. Sudah ada ya? Kata orang kita rawat pada cerita ekspresi yang dibawakan. Nah, saya ingin mengetahui Bapak Ibu sebagai pendengar gitu ya. Nah, apa sih kesan yang ditangkap ataupun ada kesan apa terhadap Pak Agas ketika membawakan cerita tadi? Silakan teman-teman dari PBG Karawang, 1 orang boleh? Sudah ada Pak? Atau mungkin boleh langsung saja di selamat siang, Ibu siapa Bu? Ya, dengan Ibu Sofi dari PBG Kudus. Oh iya, Ibu Sofi. Iya, silakan Ibu Sofi. Dari Kudus. Iya, silakan Ibu. Menarik sekali
sekali apa yang tadi saya dengarkan. Kalau sekadar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gas, menarik begitu. Tapi kalau apa misalnya itu penceritaannya juga melalui visual, mungkin gerakan-gerakan dan ekspresi itu kalau kita bercerita di depan anak itu kan juga penting. Ekspresinya penting. Iya, iya. Sehingga ekspresi dan apa ya adjustment fisik itu menambah menarikkan anak-anak untuk tertarik dengan cerita tersebut dan paham atas cerita tersebut begitu. Jadi menurut saya. Tapi kalau secara audio mungkin apa yang apa di saya dengarkan itu sudah cukup menarik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sofi. Ya, satu lagi mungkin boleh Bapak Ibu. Wakil dari Goa atau dari Saya Bu, ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Salma. Iya. Iya, gimana Ibu? Kalau untuk kesan pertamanya, halo, bisa didengar Ibu? Ya. Ya, silakan Bu Salma. Ya. Untuk kesan pertama, untuk Pak Gas, lucu. Ya. Kemudian yang kedua jelas menarik ya kalau artinya dalam buku itu diceritakan seakan-akan betul-betul artinya buku itu seakan nyata ya. Jadi kalau menurut saya ini akan menarik bagi anak-anak kalau bentuk buku yang dibacakan itu bergambar, kemudian dibacakan dengan sama mungkin dengan Ibu yang tadi sebenarnya ekspresi itu yang lebih artinya penanaman ekspresi atau penampakan ekspresi itu dalam sebuah bacaan itu sebenarnya memberikan juga apa namanya nilai tambah lebih untuk ketertarikan anak seperti itu. Jadi tadi itu sepertinya kurang masih di ekspresi ya Pak ya. Betul. Tapi kalau dari segi suara saya suka Pak. Baik. Mungkin selama Pak Agas berkunjung ke Goa, Ibu Salma tidak pernah melihat Pak Agas seperti ini ya membawakan. Tidak. Wah kalau di Goa selama berkunjung, wow, wibawanya luar biasa. Tapi karena konteksnya adalah literasi dan harus membawakan cerita ini, nah berarti Pak Agas sebagai pembawa cerita pun harus berekspresi disesuaikan dengan ceritanya. Begitu ya Bu ya? Betul. Iya, terima kasih Ibu Salma. Sama-sama Ibu Pak Agas. Terima kasih Bu Salma, Bu Sofi. Baik. Saya lakukan adalah membaca nyaring dan betul sekali bahwa ekspresi diantaranya itu sangat penting. Nah, membaca nyaring itu seperti apa ya kurang lebih? Nah, boleh kita lihat membaca nyaring, mereka. Oke. Ada kegiatan yang sebelum membaca. Nah ini tadi saya belum sempat lakukan ya Bapak Ibu. Selama membaca dan setelah membaca, ini yang setelah tadi sempat dilakukan sejenak oleh Ibu Lasia. Sebelum membaca, itu akan sangat baik biasanya jika diperlihatkan sampul bukunya. Lalu diberikan kira-kira buku ini bercerita tentang apa ya anak-anak? Kira-kira di dalam sampul covernya tokoh utamanya yang mana? Jadi ada pertanyaan di mana siswa akan diminta untuk mempelajari dari cover bukunya dan dia memprediksi atau memperkirakan apa yang akan muncul di dalam buku tersebut. Setelah itu dijelaskan dulu tentang pengarang dan nama dari ilustratornya. Nah,
Perkenalkan 1 atau 3 kata bila perlu. Tadi Bapak Ibu ada kata begu gajah. Saya sempat bertanya kepada Bu Lasia. Kebetulan ini cerita terkait dengan dari asal daerah beliau ya. Begu ganjang apa ya, Bu Lasia? Apa Bu Lasia begu ganjang? Begu ganjang itu seperti makhluk raksasa yang menakutkan, Pak. Oh. Jadi kayak istilahnya apa ya? Makhluk halus gitu ya, tapi Makhluk dia halus. menakutkan, menyeramkan gitu. Menyeramkan dan ada di wilayah Sumatera bagian utara ya. Nah, itu adalah sesuatu kata-kata baru yang perlu diperkenalkan kepada siswa. Berikutnya, ini sepertinya baterainya sudah habis juga. Berikutnya adalah pada saat membaca, baca dengan perlahan, ekspresi dan gerakan. Tadi Bu Sofi sudah menyampaikan ekspresinya. Nah, akan sangat bagus manakala ini bertatapan secara langsung. Jadi ekspresinya bisa sangat terlihat. Lalu ajukan 2-3 pertanyaan prediksi. Pada saat anak-anak berteriak, "Ah!" Kira-kira apa yang terjadi kemudian? Apa yang dilihat? Kenapa bisa begitu? Jadi dia diminta untuk memprediksi. Nah, pada saat selesai membaca, di slide berikutnya, boleh kita ya, kita mereview lagi ceritanya, siapa, apa, di mana, dan seterusnya. Dan kita minta siswa untuk menirukan kembali. Bisa suara, adegan, atau apa yang disukai dari cerita tersebut. Itu kurang lebih langkah-langkah membaca nyaring. Sampai di sini Bapak Ibu, saya ada hadiah ya, akan dikirim lewat pos. Oh, tapi nggak boleh disebut ini ya. Oke, baik. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk memilih satu buku dari Literasi Cloud, lalu nanti dibacakan nyaring, hanya 2 lembar saja. Hanya 2 lembar dari buku tersebut ya. Baik. Nah, jika ada pertanyaan silakan diketikkan, nanti kita akan coba sampaikan terkait dengan membaca nyaring. Dan sedikit Pak Agas menambahkan, dan satu hal yang menarik sebenarnya ketika kita memperkenalkan ataupun membawakan teknik membaca ini juga sebenarnya meningkatkan daya imajinasi dari peserta ya. Betul. Sehingga kadang-kadang dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Agas, ketika mereka berteriak, kita kira-kira perlu untuk menanyakan ke mereka kenapa berteriak begitu ya. Bisa jadi karena mungkin imajinasi mereka, wah itu sudah lebih berkembang ya Pak Agas ya. Dan sebenarnya itulah yang diharapkan dari yang menjadi satu tujuan dari kenapa kita ingin memperkenalkan literasi ini kepada anak didik ataupun peserta didik kita. Dan kayak Pak Agas tadi, kalau yang saya lihat di sini dan juga tantangan untuk Bapak Ibu ketika nanti menjadi seorang diseminator yang membawakan materi ini, Bapak Ibu pun dituntut untuk membawakan materi ini dengan ekspresif ya. Misalnya mungkin Bapak Ibu yang selama ini di sosoknya di kelas dikenal dengan sosok yang tegas begitu ya, ataupun mungkin sosok yang guru killer atau mungkin jarang senyum begitu ya. Tetapi ketika kita ingin memperkenalkan membaca ini ataupun membuat anak-anak menikmati membaca, nah itu harus dimulai dari memang orang yang membawakannya atau membacakannya. Nah, topik bacaan juga penting ya Bu Lasia, jadi jangan sampai nanti guru PPKN bacainnya undang-undang ya. Kenapa Pak? Ngantuk nanti. Ya betul-betul. Jadi memang dipilih mungkin moralnya adalah tentang undang-undang, tetapi kemasannya adalah cerita-cerita yang tentang kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi bukan berarti guru PPKN harus membacakan KUHP nanti ya, atau Undang-Undang Dasar semua dibacakan ke muridnya. Benar. Nanti bisa seharian itu.
Dan yang menariknya tadi juga, saya juga mengobservasi Pak Agas loh Bapak Ibu. Ada beberapa yang beliau buat dalam bentuk lagu. Padahal sebenarnya itu tidak harus dibawakan sambil bernyanyi, begitu ya. Lalu Pak Agas dan ini juga kreativitas dari Bapak Ibu nanti ketika membawakan gitu ya, menjadi menarik ketika ini dibuat dalam bentuk lagu. Nah itu yang diharapkan seperti itu ya. Pak Agas, apakah ada video yang mau diperlihatkan terkait dengan membaca nyaring ini di Literasi Cloud? Nanti ada video, tapi kita tampilkannya di akhir saja supaya kawan-kawan bisa melihat kira-kira bagaimana perbandingannya dan bagaimana kita nanti bisa mendalami dari membaca nyaring. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membaca dengan suara ataupun tekanan suara yang tinggi, penegasan-penegasan pada hal-hal tertentu yang dinamakan dengan membaca nyaring, sekarang kita akan melanjutkan. Nah, ini agak sedikit berlawanan dari yang tadinya membaca nyaring, sekarang kita ke membaca hening. Nah, oke. Sebentar Bapak Ibu. Slide-nya agak bermasalah Bapak Ibu, ini sepertinya baterainya habis. Membaca hening ini kalau dulu saya biasanya diterapkan setelah habis istirahat. Oke. Jadi setelah beraktivitas gitu ya Pak ya, untuk kembali mengumpulkan konsentrasinya dari tadi anak-anak yang aktif di luar, maka difasilitasi dengan mereka membaca hening gitu ya. Betul. Oke. Ini ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk strategi pemahaman bacaan. Jadi ada skema sederhana yang bisa kita berikan kepada siswa. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya diberikan tugas clipping, tapi kemudian tidak diperiksa. Nah, ini adalah alat periksa buku bacaan. Jadi kalau kita memberikan tugas kepada siswa, Bapak Ibu bisa memberikan ini juga ke siswa. Apa yang saya tahu, apa yang saya ingin, dan apa yang saya sudah pelajari dari buku tersebut. Penulisnya siapa, ilustratornya siapa, dan judul bukunya siapa. Ini sangat mudah dan ini bisa digunakan bahkan hingga guru tingkat SMA ataupun SMK untuk bacaan-bacaan seperti novel ataupun menjadi refleksi juga ya buat Bapak Ibu guru untuk dapat kira-kira mengukur ya. Betul. Pemahaman anak-anaknya atau mungkin ketika Bapak Ibu ingin melakukan program di sekolah sejauh mana dari keinginan mereka, keinginannya dan apa yang mereka pelajari. Nah, di kolom 1 dan 2 itu diisi sebelum siswa membaca buku. Jadi apa yang sudah tahu, jadi misalnya guru memberikan majalah National Geographic tentang India. Apa yang sudah saya tahu tentang India, apa yang saya ingin tahu tentang India, lalu setelah membaca buku, besoknya dia akan menulis apa yang saya sudah pelajari tentang India. Jadi kolom 1 dan 2 diisi sebelum pra, kolom ketiga pasca. Di slide berikutnya kita akan masuk ke materinya Ibu Lasya. Nah ini adalah contohnya, nanti bisa kawan-kawan kita akan bagikan Ibu Lasya, bisa dilihat. Kita lanjutkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Agas, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di awal Bapak Ibu sudah diperkenalkan dengan satu teknik membaca, yaitu membaca nyaring, dengan fokusnya kepada ekspresi dan penekanan-penekanan tertentu, gitu ya. Dan saat ini Bapak Ibu, yang kedua adalah membaca hening. Nah, kalau dari namanya sendiri, membaca hening jelas kebalikan daripada membaca nyaring, namun membaca hening secara berkesinambungan. Nah, jika Bapak Ibu lihat saat ini di layar Bapak Ibu ya, di mana anak-anak diberikan buku cerita masing-masing, jadi yang menjadi instrukturnya ataupun tidak ada guru yang membacakan. Nah, anak-anak membaca sendiri ataupun dibagi buku secara bersama, buku dengan buku yang sama, kemudian anak-anak membacanya, atau juga bisa dapat dilakukan anak-anak membaca buku yang berbeda-beda. Nah, tetapi yang perlu dipahami di sini adalah anak-anak membaca dalam hati,
dengan suasana yang hening, tidak ada suaranya. Kalau tadi Pak Agas mengatakan dulu kala gurunya menerapkan membaca hening ketika siswa-siswi baru selesai istirahat ya Pak ya? Ya. Setelah istirahat. Nah, setelah istirahat, kalau tadi saya sempat membahas bahwa pada saat istirahat mungkin anak-anak energinya terkuras dengan sangat banyak. Kemudian sebelum memasuki pelajaran, ini seperti jembatannya gitu ya Pak ya, jembatan untuk kembali mengumpulkan konsentrasi siswa melalui kegiatan membaca ini. Nah, ini adalah tekniknya seperti ini Bapak Ibu, boleh dilanjutkan Pak Eka ke slide yang berikutnya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat juga di slide, nah itu terdapat seperti jurnal membaca hening. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Agas di teknik yang sebelumnya, nah Bapak Ibu juga bisa melakukan bagaimana nih caranya atau teknik apa yang dipakai untuk kita bisa menjamin ya atau mengukur pemahaman ataupun ketercapaian dari teknik yang kita berikan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar itu seperti dia buat caterpillar, ulat bulu ya? Ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu. Nah, di sini memang kreativitas dari guru masing-masing kembali ditantang gitu ya Pak ya, ingin dibuat seperti apa. Kalau di sini dia buat seperti ulat bulu, mungkin nanti ulat bulunya itu ada 6 bulatan atau 5, atau itu disesuaikan Bapak Ibu misalnya dalam 1 minggu ada 1 caterpillar ataupun 1 ulat bulu, di mana nanti di setiap bulatannya itu adalah hari Senin membaca apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Nah, sehingga nanti itu bisa menjadi refleksi. Misalnya instruksinya sederhana saja, buku yang dibaca apa, ditulis ya. Nah, terima kasih Pak Eka, misalnya seperti ini. Di kepalanya nama siswanya. Ya, misalnya nama siswanya adalah Asti. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas itu ada tanggalan. Nah, misalnya tanggal berapa dia membaca, lalu judul bukunya apa. Nah, di bawahnya adalah apa yang misalnya kita pahami atau kita pelajari, atau mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu adalah pembelajaran apa yang anak-anak dapat dari cerita tersebut, begitu. Nah, sehingga nanti itu bisa menjadi refleksi juga ya buat anak-anak ketika mereka hanya misalnya ulat bulu, mereka merefleksikan dari cerita ulat bulu, kembali mereka mengingat ceritanya apa, dan ternyata dari cerita itu yang bisa dipelajari adalah aku tidak suka ulat bulu misalnya, ataupun ada hal-hal mengesankan yang dia dapatkan dari cerita tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah jurnal membaca hening. Ya, ini juga ada yang boleh kembali lagi ke bulat bulunya, minta tolong. Baik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membaca hening? Tidak lebih dari 20 menit Bapak Ibu, karena lebih dari itu pasti akan terlalu lama. Antara 10 sampai 15 menit itu ideal. 10 sampai 15 menit bisa dilakukan di pagi hari sebelum siswa mulai sekolah, atau bisa dilakukan setelah istirahat, sehingga energi-energi mereka yang masih semangat bermain di luar itu mereka tenang dulu. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah punya mini perpustakaan di kelas, rak buku perpustakaan di kelas, nah kegiatan ini sangat kami rekomendasikan untuk dilakukan, gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu dengan anak-anak masing-masing di rumah, mungkin sebelum tidur, gitu ya Pak Agas ya, sebelum tidur, 5 menit sebelum tidur, untuk kita menumbuhkan kebiasaan membaca mereka, kita berikan buku-buku bacaan, lalu Bapak Ibu memvariasikannya dengan membuat jurnal seperti ini. Itu juga sangat mungkin dilakukan. Balik lagi tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan ya kebiasaan membaca dan keterampilan membaca melalui teknik-teknik ini. Nah, kemudian pertanyaannya Bu Lasya, waduh, berarti sekolah harus atau setiap kelas harus punya buku yang banyak sekali. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa mensiasati dengan literasi cloud, karena bisa dilakukan online Bapak Ibu. Kalau dulu belum ada itu, maka siasat kami adalah
siswa bawa sendiri buku dari rumah dengan kategori yang kami sampaikan ke orang tua. Dan buku itu disimpan oleh gurunya sampai selesai membaca. Nah, jadi nanti sang bulat bulu itu di akhir bulan bisa panjang sekali. Jadi kita akan tahu siswa yang rajin membaca setiap hari dengan yang tidak. Dan ini nanti akan dipasang di dinding sekolah. Nah, gurunya ngapain selagi anaknya membaca? Nah, tadi ada bahwa siswa anak mencontoh orang dewasa. Berarti gurunya pun juga harus duduk, diam, tenang, dan ikut membaca. Seperti itu. Kesalahan yang sering dilakukan oleh saya dan kawan-kawan saya dulu adalah pada saat kegiatan membaca hening, saya justru sibuk mengoreksi pekerjaan murid, Bu Latia. Jadi biasanya saya akan nilai ulangan itu justru saya periksa. Tapi kemudian saya dulu diingatkan oleh kepala sekolah, Pak Agas nggak boleh begitu, Pak Agas harus menjadi teladan. Jadi manakala siswa membaca, Pak Agas juga harus diam, tenang, dan ikut membaca. Nah, dan ini pun ternyata juga sangat sebuah kebiasaan yang sangat bahkan menjelang dewasa, Bapak Ibu, karena saya banyak diskusi dengan kawan-kawan pengajar, dosen. Ternyata mahasiswa Indonesia itu kebiasaan kalau di perpustakaan di luar negeri sana, itu nggak terbiasa tenang. Jadi kalau baca buku, bisik-bisik, ketawa, ngobrol. Jadi perpustakaan dipakai untuk ngobrol. Ini ternyata mereka udah kenal, oh itu pasti pelajar dari Indonesia. Begitu katanya. Image-nya udah seperti itu ya, Pak ya? Image-nya begitu. Oke. Nah, ada jurnal lagi. Jadi sebenarnya Sang Ulat Bulu ini adalah salah satu jurnal. Nah, ini ada salah satu model jurnal lagi di slide berikutnya ada. Boleh kita lihat. Ini adalah jurnal sederhana. Jadi ini sebenarnya sama dengan Sang Ulat Bulu, hanya bedanya adalah ini dibaca di rumah dan ada paraf orang tuanya. Nah, jadi posisi orang tuanya sebagai apa kalau di sini, Bu Latia? Kira-kira? Nah, kalau seandainya berarti kira yang diberikan kepada anak ya Pak ya untuk dibawa ke rumah. Nah, orang tua mengisi komentar ya, mengisi komentar kira-kira di hari itu bagaimana sih, dan komentarnya ini pun bisa dilihat dari segala macam sisi ya Pak ya. Entah itu dilihat dari ternyata dia sudah mau membaca tanpa harus disuruh. Nah, atau mungkin pada saat ini saya harus atau anak masih membutuhkan dukungan orang tua untuk dia mau membuka bukunya seperti itu. Atau mungkin komentarnya adalah hari ini si anak sudah mampu menyelesaikan sekian lembar buku begitu. Jadi tujuan komentar itu Bapak Ibu, kita mau melihat dari awal sampai akhir bagaimana dengan kebiasaan anak itu sendiri. Karena memang yang namanya menumbuhkan kebiasaan itu bukan satu hal yang sederhana ya Pak Agas ya. Menumbuhkan kebiasaan itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Agas. Ketika misalnya dia stres, dia membaca buku. Berarti membaca itu adalah dia sudah bisa menikmati. Sudah sampai kepada level menikmati. Seperti itu Bapak Ibu. Dan orang tua di sini dibutuhkan sekali sebagai asisten ya. Jadi memang asistensi. Jadi hubungan orang tua selain memberikan support, mengingatkan, juga memberikan hasil pengamatan gitu ya Pak ya, bagaimana kira-kira di tiap harinya. Nah, jadi untuk membaca buku Bapak Ibu itu selalu BO, bimbingan orang tua, sama seperti film-film. Nah, kalau PAUD dan TK gimana? Tetap. Jadi kalau PAUD dan TK, kalau dulu di sekolah saya, Bu Latia, tugasnya adalah orang tua mendongengkan ke anaknya. Ya. Jadi supaya putra-putrinya ini tertarik membaca, maka mendongengkan
menjadi tugas atau PR untuk orang tuanya. Nah itu banyak yang komplain. Aku latihan di sekolah saya, Pak Agas nggak sempat, saya pulang kerja malam. Pak Agas, saya nggak punya buku, bukunya mahal, seperti itu. Nah, ya, jawaban kami adalah Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa membangun hubungan yang positif dengan putra putrinya. Kalau pulangnya malam, ya berarti nggak sempat dong tegur sapa sama putra putrinya. Nah, ini harus ditempatkan. Dan sebenarnya dan sebenarnya dengan adanya pelantar literasi cloud ini menjadi lebih memudahkan ya Pak ya. Sebenarnya tidak hanya harus dilakukan sebelum tidur ataupun bedtime ya, tetapi juga mungkin di sela-sela weekend gitu ya, lagi mengunjungi lagi di jalan ataupun mungkin lagi di mobil menunggu kemacetan, ternyata itu memudahkan untuk kita bisa melakukan dongeng gitu ya, ataupun idealnya kalau mendongeng ini idealnya ya, seminggu itu berapa kali? Jawabannya adalah kalau bisa setiap malam. Jadi itu adalah PR untuk nanti Bapak Ibu yang mengajar PAUD dan TK, mohon disampaikan ke guru-gurunya, ke para orang tuanya, kalau bisa membacakan dongeng setiap malam, kalau memungkinkan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Nanti untuk sesi jawab kita akan buka di akhir saja ya Pak ya. Ya. Oke, silakan Pak Zed, piramida cerita. Piramida cerita. Saya punya teman di Seknek, Bapak Bu Latia, Sekretariat Negara. Beliau mengatakan setiap pagi Bapak Presiden itu diberikan satu lembar kertas berisi semua rangkuman 24 jam yang terjadi di Indonesia kemarin, semuanya dalam satu lembar. Jadi dari seluruh kementerian itu laporannya semua dalam satu lembar. Jadi beliau mungkin sambil minum kopi atau sambil sarapan membaca kejadian-kejadian kemarin dan kemudian bisa mengambil tindakan sekarang. Nah, piramida cerita intinya adalah bagaimana merangkum sebuah buku dalam 3 sisi atau dalam 3 bagian. Saya nggak bisa nih bikin piramida gimana. Ya, jadi piramida itu ada 3. Nah, di layar itu ada, terima kasih. Di piramida 3 sisi ini ada kira-kira apa yang dirangkum, kawan-kawan atau Bu Latia, kira-kira yang dirangkum di sisi pertama adalah bagian apa dari sebuah cerita? Mungkin tokohnya apa? Tokoh yang terdapat dalam cerita itu ada siapa saja? Betul. Nah, tokoh ini biasanya ada di awal cerita. Jadi, sisi yang pertama, isinya adalah awal cerita. Pada suatu hari, pada suatu waktu, dan seterusnya. Lalu di sisi kedua, itu adalah inti dari cerita atau awal masalah terjadi. Dan di sisi yang ketiga, yang terakhir, itu adalah ending atau akhir dari cerita. Nah, untuk siswa yang kelas 6 atas, itu bisa 4 piramida. Piramida 4 sisi. Jadi, ini adalah sisi yang pertama adalah awal cerita, sisi yang kedua adalah masalah, piramida sisi yang ketiga adalah solusi, yang terakhir adalah ending atau akhir dari cerita. Nah, ternyata ilustrasi sangat penting Bapak Ibu, karena ilustrasi atau visual boleh kembali lagi. Ilustrasi itu sangat mendukung tingkat pemahaman peserta. Apalagi untuk anak-anak yang usia SD ya Pak ya, SD. Yang mereka masih sangat operasional konkret banget dengan melihat perpaduan warna dan gambar, itu akan semakin membuat mereka melekat ya. Betul. Di memorinya. Nah, oleh sebab itu piramida cerita selain ada kata-katanya harus ada visual.
termasuk tipe orang visual Bu Latia. Jadi kalau saya baca laporan atau artikel nggak ada visualnya, saya mencernanya agak lama. Nah, jadi dalam piramida cerita harus ada visualnya. Untuk yang tahu TK belum fasih dalam menulis gimana, cukup gambarnya saja. Ada gambarnya berdasarkan dongeng yang tadi diceritakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, inilah piramida cerita dan kembali lagi ini juga adalah salah satu model atau teknik untuk bisa menceritakan kembali. Kalau tadi ada ulat bulu, lalu ada jurnal untuk siswa yang sudah lebih tinggi lagi, dan kemudian ada piramida cerita. Nah, di berbagai pelatihan saya cerita sedikit Bu Latia. Iya. Pada saat saya sudah memberikan tugas kepada Bapak Ibu guru kemudian bingung. Ada saya kesulitan merangkum cerita ke dalam cerita yang saya baca ke dalam 3 bagian. Kenapa Pak Bu? Karena banyak sekali yang saya ingin ceritakan. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu merangkum itu juga sebuah keterampilan. Jadi bukan hanya menulis, tetapi merangkum sebuah tulisan menjadi singkat. Bayangkan memberikan laporan ke Bapak Presiden apa yang terjadi 24 jam, seluruh kementerian, seluruh bidang hanya dengan 1 lembar. Itu juga saya rasa butuh keterampilan yang tinggi ya. Nah, jadi bagaimana nanti kita juga mengajarkan ke siswa kita, termasuk siswa yang SMA SMK sekalipun, merangkum ke dalam singkat, padat, dan jelas. Silakan Bu Latia nih, pertama Bu Latia juga punya 2 putra putri yang dalam masa pertumbuhan dan lagi hobi cerita. Kalau cerita pasti dari A sampai Z dan sudah dibiasakan bagaimana bisa merangkum. Silakan Bu. Dan sedikit sih Pak untuk yang anak-anak usia dini ya, kalau yang untuk piramid ini kan tantangannya adalah ketika mungkin mereka secara motorik halus juga belum terlalu sempurna, artinya untuk menggambar juga mungkin masih sulit. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membantu dengan untuk yang di kelas PAUD adalah dengan sudah memberikan tempelan-tempelan gambar ya di setiap piramidnya dan mereka tinggal mewarnai saja, begitu. Karena kalau seandainya mereka mewarnai dengan Bapak Ibu juga kembali memberikan penekanan terhadap ceritanya, jadi cerita sudah diceritakan secara keseluruhan, kemudian piramid dibagi menjadi 4 sisi dan sudah ditempel dengan gambar-gambar, lalu mereka mewarnai, itu juga cukup menarik ya buat anak-anak dan membantu mereka juga untuk melatih motorik halus mereka dengan mengarsir dari sisi mewarnai, gitu. Itu untuk membantu. Nah, untuk pembagiannya tadi Pak Aga sudah sampaikan begitu ya, kira-kira di empat sisi piramid itu apa saja sih yang menjadi bagian-bagiannya, tapi kembali lagi disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Artinya hal-hal apa saja yang disampaikan secara keseluruhan, kemudian diberikan instruksinya dengan jelas, dan harapannya saling berkesinambungan ya Pak ya, dari sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk teknik mengajarnya sepertinya yang kita perkenalkan sudah semua ya Pak ya? Sudah semua. Boleh kita rangkum sejenak. Saya minta tolong ke yang ada gambar Pak Radennya tadi Pak. Nah, sekarang saya baru mau masuk teorinya setelah kita menjelaskan tentang kegiatannya. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa menumbuhkan minat baca? Nah, yang pertama adalah kembali lagi terus Pak. Oke, stop. Boleh maju pelan-pelan. Lagi.
Ya, boleh di klik. Ya, tugas Bapak Ibu yang pertama adalah kita harus bisa menulis buku bacaan tambahan atau bacaan tambahan yang sesuai dengan materi kita, sesuai dengan minat anak. Nah, tadi makanya saya sempat bercanda ya Bu Latia, jangan minta guru PPKN tolong hindari memberikan buku tentang KUHP gitu, itu udah pasti nggak akan minat. Jadi yang penting adalah minatnya dulu. Jadi hindari menakuti anak-anak dengan yang tebal. Nah, biasanya apa sih yang menarik minat? Yang menarik minat adalah manakala memiliki ilustrasi yang menarik. Kita mau beli buku, kita mau nonton film, pasti kita lihat judul posternya dulu, menarik atau enggak. Kita mau beli tas, kita mau beli apapun, kita mau beli makanan, kita lihat sajiannya menarik atau enggak. Jadi penting bagi guru adalah membuat atau memilih ilustrasi yang menarik. Jadi ada minat dan ada ilustrasi ya Bu Latia. Yang ketiga, dia harus berjenjang sesuai dengan kemampuan baca anaknya. Kemarin sempat ada yang bertanya, menarik sekali. Apakah jenjang 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya? Jawabannya tidak, karena bisa jadi kelas 5, tetapi kemampuan membacanya kelas 3. Gitu. Jadi, yang harus dilakukan oleh guru pertama kali adalah melakukan pemetaan kemampuan literasi murid. Nah, untuk yang SMP dan SMA SMK pastinya adalah pemetaan akan ketertarikan minat. Walaupun sudah bisa membaca, tapi harus tahu kira-kira minatnya kemana. Nah, Bu Latia, saya mau kalau bicara minat ya, kira-kira tingkat konsentrasi waktu untuk konsentrasi membaca yang pas itu berapa lama sih Bu Latia? Kalau manusia dewasa dan anak-anak? Per harinya ya Pak ya? Ya. Ya memang disesuaikan lagi dengan usia. Ya, karena kalau anak-anak, ya itu maksimal konsentrasinya sebenarnya kalau anak usia SD ke bawah itu sebenarnya hanya 10-15 menit. 15 menit. Tuh. Kalau orang dewasa itu juga kembali disesuaikan sih, tapi biasanya 1 jam itu adalah konsentrasi maksimal. Dan selebihnya kita harus variasikan lagi, artinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu harus banyak variasinya, sehingga tidak baik, kalau 10-15 menit, ya berarti kita sudah harus bisa memberikan kepada siswa buku yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Ya. Nah, kemudian kegiatan membaca yang terjadwal. Nah, saya mau dilatih, tolong diceritakan nih kalau Ibu mengatur jadwal putra-putrinya membaca gimana nih Bu? Ya, memang saat ini tantangannya banyak ya Pak ya. Kalau terkait dengan jadwal gitu, dan Bapak Ibu juga pasti sama. Gitu. Tapi sebisanya Bapak Ibu ketika misalnya dalam waktu seminggu kita tidak bisa rutin setiap hari. Kalau bisa diperkenalkan ada hari-hari tertentu. Misalnya seminggu 3 kali, jadi selang-seling Bapak Ibu. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Tetapi kegiatan yang terjadwal itu secara tidak langsung mengkondisikan anak untuk mereka itu memiliki waktu, dan di situasi yang terkondisi tersebut kita menghadirkan kebiasaan membaca dengan kita yang membacakan, tentunya dengan teknik-teknik tadi Pak Agas. Jadi membacanya itu pun jangan membaca tapi tidak ada kualitasnya, begitu ya. Walaupun waktunya sedikit, misalnya hanya 10 menit sebelum tidur, tapi ketika Bapak Ibu melakukannya dengan kualitas nanti pembaca nyaring, misalnya dengan ekspresi seperti tadi, begitu ya. Nah itu sebenarnya sudah sangat membantu sekali untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dan membaca. Terima kasih Bu Latia. Saya jadi ingat bapak saya, pagi beliau sebelum berangkat ke kantor itu pasti sarapan, duduk di teras, minum kopi dan baca koran. Dia belum mau berangkat sebelum dia baca koran. Itu termasuk
kebiasaan membaca yang terjadwal. Saya nggak tahu, mungkin dia melihat ada sesuatu yang dia harus pelajari hari itu, baru dia siap memulai hari. Jadi penting Bapak Ibu untuk memiliki kegiatan membaca yang terjadwal di sekolah dan di rumah. Jadi tugas Bapak Ibu guru di sini nanti juga adalah mendorong orang tua murid untuk memiliki kebiasaan membaca yang terjadwal di rumah juga. Jadi itu secara nggak langsung memodelkan, gitu ya Pak ya, memodelkan. Jadi anak-anak juga melihat bahwa role modelnya, orang tuanya begitu ya melakukan itu, dan sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk bisa menularkan, gitu ya, kepada petani. Dan di sini adalah fungsi guru sebagai fasilitator, Ibu Lasia. Jadi guru harus bisa mendorong orang tua murid untuk juga memiliki jadwal baca di rumah. Jadi tidak hanya perannya di sekolah saja, tapi juga sampai ke rumah. Tapi jangan sampai ke rumah tangga, bahaya. Memang kalau kemarin saya juga sempat sampaikan Pak Agas di TOT pertama ya, yang menjadi dasar akhirnya Putra Sampurna Foundation bekerja sama dengan Turis dalam melakukan ekosistem sekolah literasi ini adalah salah satunya karena wacana bahwa budaya baca di Indonesia itu sangat rendah, gitu ya, dan itu datanya juga sudah ada. Lalu kita peringkat ke 52 untuk Asia Timur, ya kan? Nah, sehingga itu yang akhirnya mendorong untuk apa ya, namanya ibaratnya kita mau membangun kebiasaan itu fondasi dasarnya ya Pak ya, yang harus diperkuat. Gitu. Dan itu dimulai dari usia sekolah ataupun usia dini. Nah, oleh karena itu makanya di kegiatan ini kita walaupun mungkin Bapak Ibu mengajar misalnya jenjang yang tinggi gitu ya, SMA ataupun SMP gitu, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga bisa nanti memberikan dampaknya atau penerima manfaatnya kepada guru-guru usia dini ataupun kepada orang tua secara langsung. Barusan saya googling Bu Lasia, ternyata kita urutan ke 60. Oh, 60 Pak? Dari 61 negara. Nah, iya itu tidak boleh sebut ya Pak ya. Singkat. Ya, jadi itu yang mendorong. Memang sangat rendah sekali gitu ya rasanya. Yang menyedihkannya adalah semakin remaja, Bu Lasia, semakin SMP sudah bisa baca, tetapi minatnya semakin rendah karena jarang sekali kita temui anak SMP atau ke atas itu yang tertarik dengan membaca. Tapi kalau udah dewasa atau sudah seperti kita, bacanya judulnya aja, cuma judulnya aja terus like and share. Iya betul. Terutama saat ini tantangannya adalah itu ya Pak ya, sangat banyak sekali yang sifatnya auditory ya. Baik itu melalui banyak pelantar ataupun yang disajikan, sehingga memang kebiasaan membaca ini menjadi sedikit bergeser. Nah, oleh karena itu kita mau kembali ya Pak ya, mengibarkan bendera semangat membaca. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, bahwa Indonesia termasuk kenapa kok bisa diurutan ke 60 dari 61 negara, itu karena tingkat literasi yang rendah. Kenapa? Salah satu indikatornya adalah bukan buta huruf atau tidak, bukan. Bisa membaca, namun tidak suka membaca. Karena di media sosial lebih suka baca judul, terus langsung berkomentar di bawahnya, tapi artikelnya sendiri belum dilihat. Atau lebih parah, tidak bisa membedakan atau tidak enggan untuk mencari tahu apakah ini hoax atau bukan. Karena itu kemarin tempat Indonesia adalah konsumsi hoax terbesar di seluruh Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, itu juga salah satunya karena agak berminat atau agak kurang berminat untuk mencari tahu kebenaran dari sebuah berita. Baik. Berikutnya adalah apa yang bisa menumbuhkan kebiasaan membaca. Di slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan bagaimana bisa menentukan atau kita memetakan kesesuaian minat buku
sumber bacaan dengan materi kita. Nah, di dalam setiap kosakata, manakala kita ada kata-kata yang menarik, kata-kata yang belum familiar, ini perlu kita garis bawahi dan dibahas. Pelantar juga baru sesuatu yang saya baru sering dengar, Bu Lasya, 2 bulan terakhir. Saya lebih sering mendengarnya website, platform. Jadi karena Indonesia adalah bahasa yang masih berkembang, jadi akan ada banyak sekali kata serapan yang kita akan terkesan asing, namun itu sebenarnya sudah ada. Kalau dulu sekitar 15 tahun yang lalu itu mengunduh itu sesuatu yang asing. Lalu bullying itu sekarang merundung. Jadi ada banyak sekali kata-kata asing yang kita baru pelajari. Begitu Pak. Ya, baik. Itu adalah tentang bagaimana menumbuhkan minat baca. Nah, sekarang kita ke bagaimana kita mempraktikkannya nanti di kelas. Kita boleh ke sesi yang kelima. Pak Eka, tolong langsung lompat. Dan sebentar lagi kita akan ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan diketikkan pertanyaannya, lalu nanti kita akan bacakan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin memperlihatkan beberapa jadwal-jadwal kita ke depan. Oh, oke, boleh. Sembari saya mempersiapkan jadwal-jadwalnya, Bapak Ibu silakan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Silakan diketikkan Bapak Ibu nanti supaya kita bisa mengorganisir jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan praktik atau rencana untuk melakukan kegiatan membaca nyaring, membaca hening, ataupun melakukan piramida baca. Ataupun jika butuh bantuan terkait dengan literasi cloud untuk mendaftar di literasi cloud. Silakan ketikkan pertanyaannya. Atau langsung saja, jika ada yang mau bertanya, silakan diacungkan tangannya. Nanti silakan disampaikan secara ada pertanyaan, Bapak Ibu? Setelah ini, Bapak Ibu, kawan-kawan pusat belajar guru, nanti kita akan sama-sama menyusun materi untuk trainingnya. PPT yang kami berikan atau presentasi yang kami berikan ini nanti boleh sekali dilakukan penyesuaian. Artinya jika ingin tidak boleh dikurangi, namun boleh ditambah materi. Jadi, untuk materi yang sudah kami berikan, harapannya bisa tetap Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu diseminasikan kepada guru-guru yang lain. Boleh ditambahkan, akan lebih baik lagi manakala pada saat dipraktikkan nanti Bapak Ibu sudah pernah mencobanya kepada siswa ataupun kepada anggota keluarga. Kelas itu kenapa belum mulai sampai sekarang?
Oke, sudah ada pertanyaan di sini? Iya, Kak, ada tidak salah masuk ya ini. Tidak salah masuk. Bolehkah anak SD mendengarkan sambil mendengarkan musik klasik? Oke, Bu Nasia, kira-kira gimana, Bu? Kenapa kalau ada yang baca, kalau baca itu ada yang sukanya hening, ada yang sukanya sambil dengerin lagi? Oke, baik. Tanggal 7 sekarang. Baik Pak, saya akan mencoba untuk menjawab ya. Kalau yang namanya Lanjut. Foto dulu ini. HP tak? Iya. HP tak dulu. Kata aku pakai ya. Ada yang lagi Hah? HP tak? Oke, baik. Pinjam. Saya mencoba untuk menjawab Pak Agas, yang namanya anak-anak itu kan seperti yang kita ketahui memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Ada gaya belajar dengan visual, di mana dia itu anak-anak itu akan lebih mudah untuk menyerap pembelajaran ketika dengan melihat atau mengobservasi, atau mungkin anak-anak yang menggunakan beberapa warna untuk menggaris bukunya seperti itu anak yang visual. Biasanya anak-anak visual itu butuh keheningan. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Dudi? Pak Dudi klasik. Kalau menurut saya Pak, ketika memang anak ini sendiri merasa dapat lebih meningkatkan konsentrasi ataupun dapat lebih cepat menyerap pelajaran ya, ketika dia mendengarkan musik klasik tidak masalah. Artinya berarti itu adalah gaya belajarnya, gitu ya. Musik klasik kan cenderungnya sebenarnya kayak tenang, lalu cenderungnya sebenarnya musik-musik dengan tempo yang lambat, gitu ya. Jadi tidak masalah, disesuaikan saja. Berarti salah satu indikasinya saat ini menurut saya ketika anak itu senang dengan musik klasik dan meningkatkan konsentrasinya adalah kemungkinan anak tersebut adalah bergaya belajar auditif. Seperti itu Pak. Baik, jadi boleh sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya belajar dari setiap orang ya Bu ya? Betul. Tetapi memang saat ini Pak Agas perlu untuk dikombinasi juga, gitu ya. Gitu. Artinya supaya anak tersebut tidak cenderung hanya kekuatannya di satu gaya belajar, tidak ada salahnya ketika dikombinasi dengan berbagai model pembelajaran, begitu. Sehingga menjadi merata ya Pak Didi ya, sehingga menjadi merata dan akhirnya mungkin area-area yang belum berkembang dengan pesat, dengan guru memberikan metode yang bervariasi, pada akhirnya anak tersebut bagus gitu. Semua areanya dapat berkembang dengan baik. Saya termasuk tipe yang seperti ini Bu Lasia. Kalau bacaan ringan, saya sambil dengerin musik nggak apa-apa. Tapi kalau bacaan berat, saya perlu konsentrasi tinggi, malah saya nggak nyaman mendengarkan musik. Itu normal ya? Iya, berarti itu disesuaikan ya Pak ya. Okay. Berarti Pak Agus penuh dengan kondisi dan situasi, gitu ya. Saya pengen nanya aja, saya masih normal Pak ya. Baik. Nah, oke. Ada usulan ya, ini bukan pertanyaan sepertinya dari Bu Sofia, PBG Kudus. Terima kasih Bu Sofia. Oh ya, tadi terima kasih Pak Dudi dari Karawang. Usulan agar buku di literasi cloud semakin banyak agar bisa bekerja sama dengan Balai Bahasa Daerah. Beberapa balai bahasa daerah memiliki program pembuatan buku-buku cerita, seperti Balai Bahasa Jawa Tengah tahun kemarin menerbitkan beberapa buku cerita. Ya, terima kasih Bu Sofia. Jikalau Ibu Sofia atau kawan-kawan PBG Kudus punya channelnya, boleh dihubungkan ke kami. Kita lihat bagaimana apakah penjajakan ini dimungkinkan atau tidak. Nah, sebenarnya memang literasi cloud dia banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan di situ ada banyak sekali dari berbagai bahasa, bukan cuma Inggris dan Indonesia, ada dari Prancis, bahasa etnis Swahili Afrika maupun bahasa lain. Dan perlahan buku ini diterjemahkan
ke berbagai bahasa. Jadi buku yang tadi saya bacakan itu pun tentang Barani dan Danau Toba itu aslinya adalah bahasa Inggris. Baru kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan untuk menambah koleksi dari Room to Read, dan memang setiap bulan pun secara berkala ini bertambah, Bu Sofia. Terima kasih Bu Sofia. Mohon kawan-kawan yang lain jika ada channel bisa diperkenalkan ke kami. Nanti kita bisa lakukan penjajakan. Berikutnya dari Pak Andi Palalangi dari Goa. Pak Andi, semoga sehat selalu ya Pak Andi. Mungkin Pak Agas, kalau Pak Andi sekarang lagi online, boleh dibuka kameranya supaya suaranya boleh terdengar gitu. Jadi pertanyaannya boleh disampaikan secara langsung. Ya, silakan Pak Andi. Pak Andi, bisa ini Pak, kamera bisa diaktifkan Pak, lalu disampaikan pertanyaannya kepada saya dan Bu Lasya. Pak Andi, wah sepertinya beliau sedang belum bisa ini online. Oke. Untuk kelas di bawah SD, ya, mana yang lebih baik, membaca nyaring atau tidak? Silakan Bu Lasya, kira-kira gimana nih? Untuk kelas di bawah SD, oke, baik. Di PAUTK ya? Oke, baik. Oke. Halo Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Semoga sehat. Sudah lama ya kita tidak ke Goa ya Pak Agas. Desember terakhir ya. Nah, Pak Andi, silakan. Selamat siang Pak Andi, pertanyaannya silakan. Jadi ini untuk kelas bawah SD yang kelas 1 sampai kelas 3, sebaiknya dalam membaca itu apakah dia didengarkan suaranya supaya sekaligus sekiranya ada kesalahan di dalam membaca itu bisa dibenarkan, atau memang lebih bagusnya dia membaca bacanya. Kita ini apa ya? Sebenarnya masing-masing teknik sasaran masing-masing ya Pak Agas ya. Betul. Jadi kalau misalnya teknik membaca nyaring adalah dituntut siapapun yang memberikan bacaan harus ekspresif sehingga energinya bisa diberikan juga kepada peserta didik yang mendengarkan, seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat ekspresi mereka gitu ya, lalu imajinasi mereka juga akan menjadi lebih berkembang, seperti itu, karena konsepnya adalah mereka sebagai pendengar gitu ya Pak Agas ya. Membaca nyaring adalah di mana peserta sebagai pendengar dan yang membacakan adalah gurunya atau orang tuanya. Sedangkan kalau konsep dari membaca hening, yang membaca itu adalah siswanya sendiri ataupun putra-putrinya sendiri melalui buku bacaan yang mereka baca. Cuman cara untuk tadi seperti yang sudah disampaikan, cara untuk kita mengetahui apakah mereka memahami atau sampai sejauh mana mereka melalui refleksi-refleksi yang diberikan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak ingin semakin memantapkan tentang literasi, itu dikombinasi Pak. Dikombinasi. Jadi ketika mereka mendengarkan dan ketika mereka sebagai pembaca, jadi dua-duanya sama-sama berkembang dengan baik. Silakan Pak. Seperti itu. Baiknya Pak, untuk anak di usia awal yang belum tertarik membaca atau belum fasih membaca nyaring sangat pas Pak. Bisa jadi kelas 3 SD, tapi masih kesulitan dalam membaca. Silakan gunakan teknik membaca nyaring. Jadi kita dorong minatnya dulu.
kita dorong minatnya, setelah itu baru keterampilan membacanya. Jadi saya masih sering menemui bahkan sudah kelas 4, kelas 5 Pak, itu masih kesulitan membaca. Nah, jadi untuk anak-anak seperti itu masih minat masih suka sekali dengan membaca nyaring. Nah, seperti itu Pak Andi. Jadi, nah, iya Pak. Nah, nanti sebagai kepala sekolah Pak Andi ini mesti bisa mendorong guru-gurunya Pak supaya mau membaca nyaring, gitu. Karena biasanya, apalagi kalau tidak semua guru ya Bu Lasya itu siap untuk membaca nyaring. Karena ada, apalagi kalau udah kumisnya tebal, badannya tinggi besar, harus membaca nyaring, gitu kan? Itu berat tuh Pak. Ya, untuk bersikap melucu di depan siswa-siswinya itu perlu sebuah keterampilan. Begitu kurang lebih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Di sela-sela terima kasih Pak. Terima kasih ya, Gas. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Bu Ratna. Izin bertanya. Oke, Bu Ratna boleh ditanyakan Bu pertanyaannya secara langsung, dihidupkan kameranya dan speakernya, nanti akan dilayani oleh Ibu Lasya dan saya untuk menumbuhkan minat baca. Oke, silakan Bu Ratna. Ya, selamat siang Pak Agas, Bu Lasya. Terdengar suara saya? Terdengar Bu, jelas. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya masih ada hubungan dengan yang ditanyakan oleh Pak Andi tadi. Kira-kira untuk pertama kali meraih supaya anak-anak mau untuk membaca, mereka dikenalkan di awal, apakah kita perlu memberi stimulus dengan pemberian penayangan video berupa cerita atau ilmu pengetahuan, ataukah guru membaca nyaring di depan mereka? Itu pertanyaannya Pak. Maaf tadi saya